Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furqan Rahimullah dari kelas R4C dengan NPM 2023 315000426. Oke, halo teman-teman. Saya Maheswara Widadana dari kelas R4C dengan NPM 2023 315000422. Saya Nesya Latifah Zahra, NPM 202331500407 dari kelas R4C. Saya akan menjelaskan analisis data menggunakan metode klasifikasi. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Orange, lalu kita drag widget file untuk membuat data dan klik 2 kali pada widget file dan pilih data yang sudah kita download. Di sini saya menggunakan data kelayakan beasiswa. Di sini terdapat info pada data itu ada 23 feature dan masih ada 47,8% missing values. Lalu apply. Selanjutnya kita sambungkan dengan data table untuk melihat isi dari datasetnya. Klik 2 kali data table. Karena kita mempraktikkan dengan klasifikasi, di mana klasifikasi itu bekerja pada dataset yang bersifat supervised learning, berarti menggunakan dataset yang terdapat target di dalamnya. Selanjutnya, kita akan menggunakan salah satu kolom ini untuk menjadi target. Kita pakai kolom status beasiswa. Lalu kita close. Caranya kembali ke file, klik 2 kali. Pada kolom role kita cari dulu status beasiswa. Yang tadinya feature kita ganti ke target. Lalu apply. Lalu balik lagi ke data table untuk melihat hasilnya. Maka pada info akan berubah, yang tadinya 23 feature menjadi 22 feature. Dan kolom status beasiswa yang tadinya paling kanan lalu berpindah ke paling kiri. Artinya status beasiswa sudah mencapai target, tapi masih ada 50% missing data. Dan ini merupakan data-data yang missing. Karena di sini terdapat missing values, berarti kita harus melakukan preproses data dengan menyambungkan file ke widget file ke preproses. Klik 2 kali untuk melakukan preproses. Karena feature itu missing kosong, maka kita pakai remove spare page. Ini berfungsi untuk menghapus fitur yang memiliki terlalu banyak nilai 0 atau kosong. Kita pakai yang missing values karena kosong semua data tadi. Kita close. Untuk melihat hasilnya, kita sambungkan preproses data ini ke data table. Untuk melihat hasilnya, kita klik 2 kali pada data table. Nah, akan berubah. Yang tadinya ada 22 feature menjadi 11 feature. Dan sudah tidak ada missing values. Untuk kita melihat kumpulan datanya, kita sambungkan preproses ke distribution. Nah, widget distribution itu merupakan kumpulan data masukan yang menampilkan distribusi nilai atribut dan discrete atau continue. Sini kita bisa lihat diagram-diagram berdasarkan target. Dari
filter menurut beasiswa, terus pokoknya yang ada pada feature kita. Lanjut kita sambungkan widget process ke Naive Bayes. Nah, ini merupakan algoritma yang kita gunakan. Ini bukan pengklasifikasian dengan menggunakan probabilitas yang sederhana, dan ini merupakan metode machine learning menggunakan proses perhitungan probabilitas statistika. Lalu kita sambungkan lagi algoritma ini ke prediction. Kita klik 2 kali pada prediction, tapi masih kosong karena kita hanya memberikan prediksi cara berhitung, tetapi prediksi kesulitan karena belum ada data yang dihitung. Jadi caranya kita harus menyambungkan preproses ke prediction, maka nanti akan muncul hasilnya. Nah, agar ada perbandingan, kita menggunakan algoritma lain. Di sini saya menggunakan KNN atau K-nearest neighbor. Ini merupakan metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jarak palingnya dekat dengan objek. Lalu kita sambungkan preproses ke widget KNN. Dan kita sambungkan juga ke prediction untuk melihat hasilnya. Nah, di sini akan terlihat status beasiswa yang menjadi targetnya. Di sini ada Naive Bayes dan sebagai klasifikasi dan Naive Bayesnya juga. Di sini akan terlihat adanya perbedaan dari status beasiswa, Naive Bayes dan KNN. Di target status di hasilnya diterima, tapi di Naive Bayes dan KNN bilang ini tidak. Tapi kita bisa lihat tingkat errornya. Di sini Naive Bayes tingkat errornya 0,904 dan KNN 0,600. Berarti kalau misal sudah mendekati 1 atau bahkan mencapai 1, berarti tinggi. Dan Naive Bayes ini lebih tinggi dibanding KNN. Jadi saya akulturasi di bawahnya. Naive Bayes itu 0,81 atau sekitar 81%. KNN itu 87%. Lalu tutup. Selanjutnya kita sambungkan widget Naive Bayes ini dengan test and score. Kita sambungkan ke test and score dan KKN juga. Lalu sambungkannya ke proses. Ini merupakan widget evaluasi. Test and score ini. Nah, di sini terdapat hasilnya. Di sini Naive Bayes akulturasinya adalah 807 dan KNN 0,720. Berarti akulturasi Naive Bayesnya ini lebih tinggi dibanding KNN. Nah, lanjut untuk melihat persebaran test and score. Jadi kita menggunakan EDA. EDA itu bertujuan untuk memahami karakteristik dan pola hubungan. Jadi saya menggunakan scatter plot untuk menampilkan serta menganalisis hubungan antara dua variabel. Di sini ada sumbu X dan Y. Kita bisa rubah sesuai keinginan kita. Jadi kayak contohnya IPK dan KNN, IPK dan Naive Bayes diterima. Di sini akan terlihat persebarannya, titik-titik persebarannya.
kita akan melakukan evaluasi satu lagi menggunakan confusion matrix. Sambungkan dulu test and score dan confusion matrix. Nah, ini merupakan bentuk tabel matriks NXN, di mana N adalah jumlah kelas dalam dataset. Di sini dengan metode Naive Bayes, TP atau true positifnya 225, TN-nya 533, FP-nya 237, FN-nya 47. KNN-nya nih TP-nya 94, TN-nya 635, FP-nya 135, FN-nya 178. Berarti Naive Bayes ini lebih unggul karena TP-nya itu 22 sedangkan KNN 94. Jadi dapat disimpulkan setelah melakukan analisis, Naive Bayes lebih cocok dataset ini karena hasil test and score dan confusion matrix Naive Bayes lebih unggul dibanding algoritma KNN. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian data analisis, yaitu bagian klasterisasi, atau yang mana perlu diingat bahwa klasterisasi ini merupakan unsupervised, atau dia ini memang hanya untuk mengelompokkan, tidak ada target di dalamnya. Oke, mungkin kita langsung mulai aja. Pertama, kita langsung ambil seperti biasa file data teman-teman di sini. Nah, lalu untuk filenya itu di sini saya udah nyiapin, kita menggunakan global air quality. Kita udah cari di Kaggle air population di dunia. Nah, dan saya udah download datanya, teman-teman. Nah, ini. Ya, langsung saja. Nah, lalu kita langsung masukin aja data table di sini. Nah, ini data-datanya udah ada ya. Brasilia dan seterusnya. Ini karena banyak, total ada 52.000 data. Jadi kita nggak usah liatin semuanya. Selanjutnya kita masukin di sini pre-process. Nah, di sini pre-process ini tujuannya memang hanya untuk mengubah scale number-nya supaya bisa lebih dibaca. Contoh di sini saya menggunakan 0 sampai 1. Gitu. Jadi nanti hasilnya akan muncul 0,0. Gitu ya, teman-teman. Di sini data table bisa kita lihat mungkin di sini. Ya, hasilnya 0,0. Lalu selanjutnya di sini saya masukkan di sini ternyata. Kita masukkan data sampler. Nah, di data sampler ini untuk menyesuaikan tabel yang akan kita gunakan pada klasterisasi ini. Tapi di sini harusnya ini di sini kita menggunakan kalau bisa 80%. Tapi %80 ini kemungkinan nanti nggak akan ada muncul atau bisa diklasterisasi karena hasilnya sangat banyak gitu. Karena Oke, sekarang ini kita masuk di data sampler. Nah, di data sampler ini kita masukin 5.000 dulu. Masukin 5.000, lalu selanjutnya kita masukin. Selanjutnya ini ada data table terlebih dahulu. Data table seperti biasa, lalu di sini kita masukin k-min. Nah,
Nah, di sini ada muncul tanda seru yang artinya berarti ini masih terlalu banyak datanya. Jadi kita coba fiksasi di 5.000 ini aja. Kita coba apakah masih terlalu banyak. Oh, masih terlalu banyak ternyata. Masih terlalu banyak ternyata. Kita gunain 3.000. Oke, berarti kita jadi pakai 3.000 aja ya teman-teman. Karena ternyata data Kemin ini nggak bisa nampung sampai 5.000 data. Kita gunain 3.000 aja. Nah, di sini Kemin, klasternya ini kita gunain 1 sampai 3 ya teman-teman. Sebenarnya bisa berapa aja, terserah dari teman-teman. Cuma supaya lebih gampang di datanya atau di analisisnya, saya menggunakan 3, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Jadi lebih mudah dipahami. Jadi saya gunain 3 di sini teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini ada data table terlebih dahulu. Kita taruh bawah sini aja. Lalu ada scatter plot. Nah, kira-kira ini penggambarannya ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini C1 ini sepertinya cukup tinggi hasilnya. C1 warna biru, C2 warna merah, C3 warna hijau. Nah, berarti kita bisa lihat datanya di sini, kemungkinan C1 ini memang yang tinggi, C2 yang rendah, dan C3 yang sedang. Jadi kita masukin datanya seperti ini teman-teman. Setelah ini kita masukin data distribution. Nah, ini penggambaran. Oh, iya betul. Berarti C1 tinggi, C3 sedang, dan C2 rendah. Kita lanjut masuk ke bagian. Sebetulnya di sini udah selesai teman-teman. Tapi supaya mempermudah hasil datanya atau lebih bisa dibaca untuk teman-teman, di sini saya gunain edit domain, yang mana teks pada klasternya ini kita ubah jadi tinggi, rendah, dan sedang. Tadi kan tinggi itu C1 ya. Jadi di sini bisa kita taruh tinggi. Lalu C2 itu tadi yang rendah, jadi kita taruh di sini rendah. Lalu yang terakhir C3 ini yang tadi sedang, kita taruh di sini sedang. Kita apply. Oke, baru terakhir kita masukin data table. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, klasternya langsung muncul, udah bukan C1, C2, atau C3 lagi, tapi langsung tinggi, rendah, dan sedangnya teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin penjelasan bagian klasterisasi saya akhiri sampai di sini. Jika ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang data analisis model prediksi, yang mana di sini langsung kita bisa lihat aja. Di sini saya akan menggunakan 2 data dari website Kaggle. Kenapa harus 2 data? Karena di prediksi ini model data yang supervised dan unsupervised. Artinya ada data yang harus kita latih yang memiliki target tertentu dan ada data yang harus kita uji. Nah, di sini saya akan memilih 1.000 dataset beasiswa ini sebagai data latih dan prediksi status akademik kehadiran aktivitas IPK sebagai data ujinya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datasetnya yang nanti akan kita gunakan. Di sini langsung kita masuk saja ke orange-nya. Oke, langsung aja kita buat file new, kita buat file baru. Nah, di sini langsung kita pencet aja widget file. Nah, di sini ada beberapa widget. Kita di sini menggunakan widget file untuk memasukkan datanya. Nah, widget ini bisa kita ubah namanya menjadi data latih. Nah, untuk merubah namanya tadi kita bisa mencet langsung aja F2 untuk merubah nama tersebut. Nah, di sini kita masukin aja, kita cari datanya menggunakan data yang 1.000 data. Ini sebagai data latihnya.
Nah, di sini kategorikan variable with lebih dari 1, usually may decrease in performance. Artinya, karena data ini ada 1000 dan variabel kategorinya ini lebih dari 100 nilai, maka memungkinkan untuk mengurai performance orange pada laptop saya. Cuman nggak apa-apa, biar meledak saya. Terus kita di sini bisa kita cek aja langsung data table-nya. Nah, data table ini kita bisa lihat di sini ada 1042 baris dan tidak ada missing data, 12 feature. Di atas sini kita bisa ada beberapa feature, ada 12 totalnya. Dan target with dua values, karena kita kan di sini yang tadi saya udah bilang prediksi itu supervised dan unsupervised. Nah, di sini kita menggunakan data supervised-nya yang si berita ini ada dua values, target dengan dua values, dan dua meta attributes, ada dua atribut tambahan. Nah, di sini tadi kita bisa cek juga di sini data ini terlihat normal, tidak ada data yang angkanya missing atau bentuk data dengan range yang sangat jauh. Nah, jadi kita tidak memerlukan pre-processing data. Nah, pre-processing data ini fungsinya untuk apa? Pre-processing ini artinya ada dua hal yang sudah kita pelajari selama materi data analisis ini, yaitu input missing values dan normalized feature. Normalized feature itu untuk menormalisasikan angka sehingga angka tersebut skala tidak terlalu jauh, skala angkanya tidak terlalu jauh. Misalnya ada angka dari 0 sampai 500. Nah, kita ingin membuat angka itu dengan sesuai kemauan kita. Misalnya 0 sampai 1, maka kita bisa pencet normalisasi satu interval 0 sampai 1. Maka range angkanya nanti akan berubah menjadi 0 sampai 1. Atau kita bisa berubah dari min 1 sampai 1 dan lain sebagainya. Nah, di yang kedua ini yang kita pelajari data analisis selama pertemuan setelah tes ini ada input message values, yang artinya mengisi data yang kosong, mengisi data yang tidak ada isinya, yang biasanya itu di data table bentuknya tanda tanya. Nah, di isinya ini ada average modes, yaitu average or most frequency, yang artinya mengisi data-data kosong tersebut dengan nilai rata-rata, atau mereplace with random value. Jadi suka-suka orange ini mau ngasih nilai berapa aja, atau menghapus data tersebut, yang artinya nanti kita akan mengurangi baris kita. Cuman pada saat ini yang tadi udah saya unjuk pada data table, data yang kita miliki sudah cukup baik, jadi saya rasa tidak perlu digunakannya pre-processing ini. Cuman di sini saya akan menggunakan fitur dari transform yang lain, yaitu di sini akan menggunakan data sampler. Nah, fungsi data sampler ini apa sih, teman-teman? Data sampler ini berfungsi untuk mengambil berapa data yang mau kita butuhkan. Misalnya di sini kita ada 1042 data. Nah, data sampler ini untuk Fish proportion ini kita bisa mengambil data 90% dari data tersebut. Artinya berapa? Bisa kita lihat di sini. Artinya data yang akan kita ambil yaitu ada 938. Nah, seandainya data sampler ini kita gunakan menurun 50% dari data, maka dia juga akan berkurang, teman-teman. Sehingga nilainya menjadi 521 baris gitu. Jadi fungsi data sampler ini berguna untuk memilah berapa baris yang mau kita buat. Nah, di Onet sini saya sempat menguji ada beberapa fitur yang dia maksimal tuh 5000 gitu, 5000 baris. Jadi kalau misalnya kita punya data lebih dari 5000, kadang Onet ini tidak bisa menghitung angkanya nantinya. Maka di sini kita menggunakan 100% karena data kita aman. Itu. Nah, di sini saya akan menggunakan fitur karena di sini kita supervise, di sini saya akan menggunakan dua tipe algoritma. Yang pertama itu ada ini knife bias. Nah, knife bias, dan yang kedua ada key nearest neighbor. Itu. Nah, knife bias ini itu membuat asumsi sederhana bahwa fitur-fitur dalam data saling independen. Algoritma ini didasarkan pada teorema bias yang digunakan untuk menghitung probabilitas suatu kejadian yang berdasarkan informasi sebelumnya yang kita punya. Nah, kalau key nearest neighbor ini kita mencari nilai K dari tetangga terdekat dari titik baru untuk menemukan titik baru. Lalu mengklasifikasinya berdasarkan mayoritas kelas dari tetangga-tetangga tersebut. Gitu. Nah, dari sini kita harus menguji algoritma mana sih yang terbaik yang bisa digunakan. Cara mengujinya itu kita bisa tarik aja langsung ke dengan test and score. Test and score ini kita menguji algoritma mana yang memiliki nilai presentase akurasi terbaik. Nah, di sini
kita menarik dari 2 algoritma, namun di sini masih kosong. Kenapa? Karena dari apa yang saya pelajari dan saya dengarkan, bahwa test and score ini hanya ketika kita menarik garis 2 ini, test and score ini hanya memiliki cara untuk perhitungannya, tapi test and score ini tidak tahu data mana yang harus kita hitung. Maka dari itu, hasil dari data sampler tadi, kita bisa tarik ke test and score, kita tunggu runningnya, maka dia baru muncul. Nah, berdasarkan data dari test and score, Naive Bayes ini memiliki akurasi lebih tinggi, area under erosi curve. Nah, di sini bentuk akurasinya. Maka akurasi Naive Bayes 79,5%, lebih tinggi daripada K nearest neighbor. Artinya kita lebih bisa percaya pada data Naive Bayes. Nah, di sini juga kita bisa melakukan prediksi pada nilai yang pada algoritma yang kita punya. Nah, sama seperti tadi, prediksi ini kita harus tarik ke data sampler ini. Kenapa? Karena baik lagi kita melakukan prediksi, namun kita harus perlu data mana yang harus kita prediksi. Nah, data yang kita prediksi adalah data sampler. Maka di situ kita bisa melihat di sini. Di sini KNN lebih besar akurasinya daripada Naive Bayes gitu. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena di sini kita bisa mengikut di sini test on train data. Jadi dia melakukan tes pada data yang udah kita uji. Data yang kita uji itu apa? Yang ini sebelumnya data latih kita. Itu. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa KNN ternyata memiliki presentasi yang lebih besar, sebesar 87,2%, sehingga kita bisa lebih percaya nih pada nilai yang pada algoritma KNN ini. Nah, pada test and score ini kita juga bisa melihat bentuk hasilnya dengan menggunakan confusion matrix. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari penilaian yang dilakukan oleh KNN dan Naive Bayes dari hasil data latih yang kita lakukan. Itu cuman karena kita nantinya akan menggunakan data yang lain untuk menguji data yang lain. Jadi ini sebenarnya tidak perlu dipakai banget karena kita kan akan menguji data yang lainnya. Cuman nggak apa-apa ya kita ada tetap ada di sini supaya kita bisa lihat. Nah, di prediction ini kita di sini nantinya akan menguji menggunakan distribution, yaitu kita melihat nilai angka berdasarkan apa yang mau kita cari, misal IPK. Nah, di sini rata-rata IPK-nya ada 1031 yang lebih dari 2. IPK-nya 2 ke atas, 2 sampai 4, dan di sini ada 11 orang yang IPK-nya kurang dari 2. Gitu. Nah, selain itu kita juga nanti akan menggunakan pivot table. Pivot table ini gunanya untuk sama kurang lebih seperti confusion matrix untuk melihat akurasi datanya, hasil datanya yang kita telah buat. Lalu di sini juga kita bisa melihat dengan box plot. Box plot ini yaitu menghitung dari nilai rata-rata. Nah, di sini kita bisa lihat dari nilai rata-rata bahwa nilai rata-rata yang tidak diterima itu yang tidak lolos itu 3,29 dan rata-rata yang lolos itu bernilai 3,3866. Nah, karena ini kan kita baru menggunakan data latih, maka perlunya ada data uji karena kita memprediksi apakah data uji ini apakah dari data latih ini kita bisa menguji data lainnya. Maka dari itu kita butuh file baru lagi. Kita tarik ke belakang Naive Bayes, kita sejarkan dengan Naive Bayes. Kita bisa ganti di sini namanya dengan pencet F2, data uji. Nah, kita di sini akan masukkan datanya. Masukkan data di sini, kita menggunakan data mahasiswa kalian aktivitas. Nah, sebenarnya data ini kita juga memiliki target. Cuma karena kita yang menguji data ini dengan data latih yang sudah kita lakukan, target ini bisa kita ubah menjadi skip atau kita bisa mengubah menjadi fitur. Nah, apa sih perbedaannya? Fitur itu adalah alat untuk membantu nanti perhitungan pada algoritma kita. Nah, untuk target ini adalah hal utama yang akan kita cari. Misalnya, target ini tuh berhubungan dengan supervise, yang mana ada lulus atau tidak, ya atau tidak, 0 atau 1 gitu. Nah, meta ini adalah fitur yang sebagai pelengkap aja, dan skip ini berfungsi untuk kita tidak mau munculkan data ini pada data table yang pada data yang kita lakukan nantinya. Nah, dari situ bisa kita lihat nih di data table tadi kan kita merubah data tersebut ya, tadi yang jadi skip. Nah, di sini kosong. Sementara kalau misalnya kita di sini menggunakan feature, kita apply,
di sini ada status akademik lulus atau tidak. Nah, tapi kan karena kita mau menguji data tersebut, jadi kita buat saja data ini menjadi skip supaya datanya tidak ditampilkan. Nah, ketika kita mengalik data uji ini, maka garis yang ada di data sampler ini akan hilang. Kenapa? Karena kita menguji data lainnya. Gitu. Kita ambil contoh, nah dia langsung hilang karena kita akan menggunakan data ini untuk sebagai perhitungan. Jadi prediction ini tidak bisa menghitung dua data sekaligus. Jadi dia hanya menghitung data yang akan kita uji. Nah, data kita uji ini setelah kita lihat, kita bisa lihat di sini. Nah, angka di sini tidak berubah 500. Dan di sini disebutnya dia berubah. Nilai IPK rata-rata 1 sampai 2 ini ada sekitar 92 orang. Rata-rata IPK dari 3 ke bawah lebih besar dari 2 itu 196 orang, dan IPK dengan 3 nilai 3 sampai 4 itu sisanya gitu. Nah, di sini kita juga bisa melihat perhitungan dari yang lain-lainnya, nilai rata-rata scoring-nya, kehadiran, dan lain sebagainya. Nah, di plot ini juga kita bisa lihat nilai-nilainya ada di sini, IPK-nya, rata-rata IPK-nya berdasarkan misal jenis kelamin, dari laki-laki atau perempuan. Dari perempuan ini, IPK perempuan itu di sini dianggap menurut plot ini 2,76 rata-ratanya, dan laki-laki itu 2,84 gitu. Jadi hasil prediksi ini bisa kita lakukan dengan menguji dari data latih dengan melakukan data uji gitu teman-teman. Ya, kurang lebih ini aja yang bisa saya jelaskan dari nilai prediksi ini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat dipahami dan dapat dimengerti. Kurang lebih itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.